Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Getaran, gelombang, bunyi, dan nada. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk perkenalkan, kami dari Universitas Nias, Prodi PGSD kelas D. Atas nama Martin Ramendrova. saya Ponco Perlindungan Jenrate. Saya Abdin Jaya Lase. nama saya Selviani Harefa. Nama saya Histori Alam J2. Ikuti video kami. Getaran, ya getaran. Nah, getaran ini teman-teman merupakan suatu gerakan secara bolak-balik yang terjadi di sekitar titik keseimbangan suatu benda. Sekali lagi, gerakan bolak-balik yang terjadi di sekitar titik keseimbangan suatu benda. Nah, di dalam getaran ini teman-teman memiliki jenis-jenisnya. Nah, di sini saya telah menemukan dua jenis getaran. Yang pertama teman-teman adalah getaran bebas dan getaran yang kedua adalah getaran maksa. Pada getaran bebas ini teman-teman, gerakan yang terjadi di suatu benda itu terjadi di awal dan di akhir, dan getaran tersebut dibiarkan saja walaupun itu sangat susah. Intinya teman-teman, getaran yang terjadi itu dibebaskan saja, dibiarkan saja apapun yang terjadi. Yang kedua adalah getaran paksa. Nah, pada getaran paksa ini teman-teman, itu adalah getaran yang terjadi dan dipicu oleh gaya dua yang mengenalinya. Sekali lagi, getaran paksa ini adalah getaran yang terjadi dan dipicu oleh gaya dua yang mengenalinya. Nah, pada getaran ini teman-teman, kita bisa ambil satu contoh seperti pada getaran pada Bandung. Nah, kita ibaratkan teman-teman, kita bisa ibaratkan benda A, benda B, benda C, benda A, benda B, benda C. Nah, ketika benda A didorong ke benda B, maka yang terjadi adalah benda B tersebut akan terdorong juga dan akan mendorong juga benda B, benda C. Nah, ketika terjadi dorongan tersebut, maka getaran yang dilakukan oleh B itu akan besar, maka akan benda C tersebut akan mendorong balik ke benda B tersebut, dan begitu juga ia akan mendorong dan ke benda A. Begitu juga sebaliknya, artinya benda A mendorong akan ke B dan benda B akan ke C. Begitu juga ke benda C akan ke B, benda B akan ke A. Begitu contoh pada getaran pada Bandung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang frekuensi getaran. Nah, pada frekuensi getaran ini teman-teman adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik atau lebih. Artinya teman-teman, jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik maupun bisa lebih teman-teman semua. Nah, saya telah menemukan bahwa ada 3 jenis frekuensi teman-teman. Yang pertama adalah frekuensi infrasonik, yang kedua adalah frekuensi audiosonik, dan ketiga adalah frekuensi ultrasonik. Sekali lagi, jenis-jenis getaran itu ada jenis-jenis frekuensi itu adalah frekuensi infrasonik, frekuensi audiosonik, dan ultrasonik. Nah, pada frekuensi getaran ini teman-teman memiliki rumus, yaitu F sama dengan 1/T, di mana F ini frekuensi bisa disimbolkan dengan Hertz,
T adalah periode getaran, bisa disimbolkan dengan S. Nah, yang terakhir adalah periode getaran. Nah, periode getaran ini teman-teman semua itu merupakan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran penuh. Nah, jenis-jenis periode ini teman-teman ada periode getaran linear, periode getaran parabola, periode getaran kompleks, dan periode getaran terputus. Nah, pada periode getaran ini bisa disimbolkan, bisa dirumuskan sebagai T, di mana T itu adalah periode, dan di mana T kecil, T besar itu periode, dan T kecil itu waktu, dan N itu adalah jumlah getaran. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang serta pengertian-pengertian dari gelombang. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Tapi sebelum kita mengenal jenis-jenis gelombang, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan gelombang. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pengertian dari gelombang. Gelombang merupakan suatu bentuk getaran atau perubahan periodik yang merambat terhadap suatu medium atau ruang. Nah, dalam gelombang ini teman-teman, ini dibagi atas 3 jenis. Pertama, kita akan membahas tentang gelombang berdasarkan arah rambat. Nah, jenis gelombang arah rambat ini teman-teman terbagi atas 2. Pertama, kita akan masuk pada jenis gelombang pertama, itu gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal merupakan suatu bentuk getaran atau perubahan dalam medium yang berambat lurus terhadap perambatan itu sendiri. Nah, contoh dari gelombang transversal ini teman-teman, kita bisa melihat pada gelombang air laut yang terjadi pada permukaan air itu sendiri. Ketika kamu melihat gelombang yang terjadi pada permukaan air itu teman-teman, itu salah satu contoh dari perubahan pada getaran atau gelombang pada gelombang transversal. Yang kedua teman-teman, kita akan masuk pada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal teman-teman merupakan suatu bentuk getaran atau asilasi partikel yang bergerak dalam medium yang searah dengan perambatan gelombang itu sendiri. Apa saja sih contoh-contoh dari gelombang longitudinal? Kita bisa perhatikan. Pertama yaitu gelombang seismik. Gelombang seismik itu teman-teman, itu yang merujuk pada suatu getaran yang terjadi pada bawah bumi, itu yang disebabkan oleh gempa bumi itu sendiri. Dan kedua, contoh kedua teman-teman, kita bisa melihat ketika teman-teman sedang memetik gitar, teman-teman memetik dawai gitar itu, di dalam tali itu teman-teman terdapat gelombang, tapi yang searah dengan hambatan itu sendiri. Kenapa tali itu dapat bergelombang? Karena di dalam gitar itu teman-teman terdapat yang namanya ruang hampa. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk pada jenis gelombang yang kedua, yaitu jenis gelombang berdasarkan medium rambat. Nah, di dalam jenis gelombang berdasarkan medium rambat ini teman-teman terdapat 2 jenis lagi, yaitu gelombang pertama yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik teman-teman yaitu suatu jenis gelombang yang terdiri dari energi yang merambat melalui ruang hampa dan pastinya membutuhkan medium. Nah, apa saja contoh dari gelombang elektromagnetik itu teman-teman? Yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro yaitu salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi lebih dari 3 GHz. Dan ini bisa kita lihat dalam radio dan juga dalam ponsel kita. Di dalam ponsel kita terdapat yang namanya gelombang mikro seperti koneksi yang terjadi pada Wi-Fi dan Bluetooth. Dan perlu diingat bahwa di dalam gelombang mikro adanya radiasi. Gelombang yang kedua yaitu gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik teman-teman merupakan suatu gelombang yang pastinya membutuhkan medium material atau perantara seperti udara dan air dan lain sebagainya juga teman-teman. Apa sih contoh dari gelombang mekanik itu? Pertama yaitu gelombang suara pada udara, dan yang kedua gelombang air yang terdapat di dalam permukaan air. Sekarang teman-teman, tidak terasa kita masuk pada jenis gelombang yang ketiga atau part 3 atau bagian terakhir, yaitu jenis gelombang berdasarkan amplitude gelombang. Nah, jenis gelombang berdasarkan amplitude gelombang itu terdiri atas 2 jenis. Pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan teman-teman bukan berjalan, tetapi yang saya maksudkan sini teman-teman
gelombang berjalan itu yaitu suatu gelombang yang bergerak atau merambat melalui suatu sistem medium atau ruang hampa yang terus-menerus bergerak secara keseluruhan. Pertanyaan apa sih yang termasuk contoh dari gelombang itu? Pertama, gelombang suara. Kenapa gelombang suara, teman-teman? Ketika kita berteriak di suatu tempat, semua orang bisa mendengarnya. Bukan hanya di suatu tempat tertentu, bisa juga di tempat-tempat yang lain. Nah, sedangkan teman-teman, gelombang yang terakhir ini teman-teman tentunya berlawanan dengan gelombang berjalan. Nah, gelombang ini teman-teman yaitu gelombang diam. Apa sih gelombang diam? Gelombang diam teman-teman yaitu suatu pola gelombang yang terjadi antara dua gelombang dalam area yang bersamaan terhadap satu dengan yang lain. Apa aja sih contoh-contohnya teman? Yaitu gelombang yang terjadi pada suatu alat musik, kayak alat musik tiup seperti trompet, seruli, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Pertama, periode gelombang. Periode gelombang adalah kebalikan dari frekuensi gelombang, di mana periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Sedangkan frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu, di mana rumusnya pun hampir sama. Rumus periode sama dengan T sama dengan T per sigma N, di mana T adalah periode dan T sama dengan waktu yang dibutuhkan, di mana sigma N adalah banyak gelombang. Sedangkan rumus frekuensi gelombang yaitu F sama dengan sigma N per T. Untuk mudah lebih dimengerti, kita akan membahas soal yaitu sebuah batu dijatuhkan ke dalam air sehingga pada permukaan air timbul lingkaran gelombang yang berjalan. Jika lingkaran pertama menempuh jarak 5 meter selama 2 sekon dan sepanjang itu terdapat 20 gelombang, maka berapakah frekuensi dan periode gelombangnya? Nah, mari kita bahas. Di mana di soal tadi bertanya berapakah periode dan frekuensi yang dibutuhkan. Nah, kita masukkan dulu dalam rumus. Yang kita gunakan pertama rumus adalah rumus frekuensi, di mana rumus frekuensi adalah F sama dengan sigma N per T, di mana F adalah frekuensi dan sigma T, sigma N sama dengan banyaknya gelombang dan T adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, mari kita masukkan dalam rumus. Di mana tadi di soal telah ditanya berapakah periode dan frekuensinya. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah frekuensinya, di mana rumus frekuensi adalah sama dengan sigma N per T, di mana sigma N adalah banyaknya gelombang dan T sama dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, mari kita masukkan dalam rumus. F sama dengan berapa sigmanya, yaitu 20 per T. T adalah waktu, T-nya itu adalah waktu, di mana T-nya itu tadi adalah 2 sekon. Jadi F sama dengan 20 per 2, di mana 20 dibagi 2 adalah 10 Hz. Lambda dari frekuensi adalah Hz. Nah, sekarang kita mencari yaitu periodenya. Nah, sesuai dengan saya jelaskan tadi bahwa rumus dari periode adalah T besar per T kecil per sigma N. Nah, di sini sudah diketahui yang kita cari adalah tadi frekuensi. Nah, untuk lebih memudahkan, kita hanya perlu memasukkan di mana T sama dengan 1 per F. Untuk lebih memudahkan lagi, di mana T sama dengan 1 per F, di mana F-nya adalah frekuensi yaitu 10 Hz. Jadi T sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1 sekon. Jadi periode yang dibutuhkan adalah 0,1 sekon dan frekuensi yang dibutuhkan adalah 10 Hz. Nah, sekarang kita membahas panjang gelombang. Panjang gelombang adalah sama dengan jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Nah, di mana panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Nah, untuk lebih mudah dimengerti lagi, mari kita masuk dalam soalnya. Sebuah gelombang memiliki frekuensi sebesar 200 Hz dengan kecepatan perbuatan sebesar 20 meter per sekon. Berapakah panjang gelombang tersebut? Nah, mari kita akan membahas soal ini.
di mana diketahui F sama dengan 200 Hz, di mana kecepatan 200 meter per sekon. Mari kita cantumkan dalam rumus. Itu adalah kecepatan dan 200 adalah frekuensinya. Jadi hasilnya adalah lambda sama dengan 20/200. Hasilnya adalah 0,1 meter. Jadi panjang gelombang yang dibutuhkan adalah 0,1 meter. Nah, sekarang kita akan membahas itu cepat lambatnya gelombang. Nah, cepat lambatnya gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. Nah, untuk itu kita juga cepat lambat gelombang juga memiliki rumus, yaitu V sama dengan lambda kali F, di mana lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi, dan di mana V adalah kecepatannya. Untuk itu mari kita masuk dalam soal. Nah, soalnya itu jika disebutkan panjang dua gelombang ada 12 cm dan frekuensi adalah 50 Hz, berapa cepat lambat gelombangnya? Nah, di soal tadi disebutkan ada dua panjang gelombang yaitu 12 cm. Berarti setiap satu gelombang memiliki 6 cm. Jadi satuan dari panjang gelombang adalah meter, maka cm diubah menjadi meter. Jadi 6 cm sama dengan 0,06 meter dengan frekuensi 50 Hz. Maka cepat lambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana lambda tadi yaitu 0,6 meter dan frekuensi adalah 50 Hz. Jadi V sama dengan 0,06 dikali 50, di mana V sama dengan 0,6 dikali 50 adalah 3 meter sekon. Jadi cepat lambat gelombangnya yaitu 3 meter per sekon. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami, di mana bagian materi akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang bunyi. Di mana dalam pengertiannya bunyi ini merupakan jenis gelombang yang dapat dideteksi oleh indera pendengar yang kita sebut yaitu telinga. Di mana bunyi ini dihasilkan dari benda yang bergetar, dan benda yang menghasilkan bunyi ini disebut sebagai sumber bunyi. Nah, ketika sumber bunyi bergetar, ia akan menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya, sehingga terciptanya lah bunyi. Nah, untuk terciptanya bunyi ini diperlukan adanya benda yang bergetar, di mana benda yang bergetar ini merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui perapatan dan perenggangan partikel zat perantara dan dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar. Di mana syarat terjadinya bunyi ini terdapat 3 macam, yaitu syarat pertama yaitu adanya medium, di mana dengan adanya medium bunyi dapat merambat baik melalui benda gas seperti di udara maupun melalui benda cair dan benda padat. Di mana ada contoh dari benda padat yaitu saat kita mengetuk meja menggunakan pensil. Itulah syarat pertama terjadinya bunyi. Nah, syarat yang kedua yaitu adanya sumber bunyi, di mana dengan adanya sumber bunyi ini semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi contohnya saat kita memukul atau membunyikan gong dan bunyi seruling yang kita tiup. Syarat yang ketiga terjadinya itu adanya pendengar bunyi, di mana pendengar bunyi ini makhluk hidup yaitu manusia dan hewan. Nah, pada bunyi ini juga bunyi memiliki beberapa sifat, yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Itulah satu sifatnya itu, di mana gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik, maka dalam perambatan bunyi memerlukan medium. Medium ini atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, maupun gas. Nah, sifat yang kedua yaitu gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Nah, salah satu sifat gelombang yaitu dapat dipantulkan, sehingga gelombang juga dapat mengalami hal ini. Sifat yang ketiga yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini merupakan hukum pantul gelombang.
di mana hukum pantul gelombang ini juga berlaku pada gelombang bunyi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pemantulan bunyi dalam ruangan tertutup dapat menimbulkan gaung. Nah, sifat yang selanjutnya itu gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi, di mana salah satu sifat gelombang yaitu mengalami pembiasan. Nah, peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada malam hari, bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Di mana hal ini disebabkan karena pada siang hari udara lapisan atas lebih dingin daripada lapisan bawah. Jadi itulah penyebab mengapa petir lebih terdengar lebih kencang pada malam hari. Nah, sifat selanjutnya yaitu gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi, di mana gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Sifat selanjutnya yaitu gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Nah, gelombang bunyi yang mengalami gejala perpaduan gelombang ini atau interferensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Nah, sumber bunyi di mana sumber bunyi dapat kita temukan pada jenis alat-alat musik, baik itu alat musik pukul seperti contohnya drum, gong tambur atau gendang, permukaan drum, gong tambur atau selang, di mana gendang ini akan bergetar atau menghasilkan bunyi ketika kita pukul sehingga menghasilkan suara atau bunyi. Nah, demikian juga pada jenis alat musik tiup kita dapat menemukan sumber bunyi atau bunyi, contohnya alat musik suling, trompet atau recorder sopran, di mana akan menghasilkan bunyi ketika ditiup dan bergetar di dalam kolom udara sehingga menghasilkan bunyi. Nah, berdasarkan jenisnya bunyi bunyinya juga merupakan gelombang mekanik longitudinal, di mana oleh karenanya gelombang ini memerlukan gelombang mekanik atau bunyi ini memerlukan medium sebagai media perambatannya. Nah, kita masuk pada frekuensi bunyi, di mana terbagi atas tiga, yaitu frekuensi bunyi ini ada gelombang audiosonik atau audible wave. Gelombang audiosonik ini merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran kita, yakni berada pada kisaran frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz, di mana yang memilikinya itu contohnya manusia. Nah, frekuensi selanjutnya itu gelombang infrasonik atau infrasonik wave, di mana dalam gelombang infrasonik wave ini merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik tadi, di mana frekuensinya lebih kecil dari 20 Hz, contohnya jangkrik. Nah, yang ketiga itu gelombang ultrasonik atau ultrasonik wave. Gelombang ultrasonik ini merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas frekuensi gelombang audiosonik, yaitu di mana frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Contohnya lumba-lumba, anjing dan kelelawar. Nah, sebagaimana gelombang pada umumnya, frekuensi bunyi ini berbanding lurus dengan cepat rambat dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang, di mana frekuensi bunyi ini dapat kita hitung menggunakan rumus, yaitu lambda sama dengan F per V, dengan F yaitu frekuensi dan V yaitu cepat rambat bunyi dan lambda yaitu panjang gelombang. Nah, perambatan bunyi, di mana dalam perambatan bunyi ini bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair maupun zat padat. Nah, pada umumnya bunyi merambat lebih cepat pada zat cair dibandingkan dengan zat padat udara, dan bunyi merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan dengan pada zat cair. Nah, oleh karenanya suara kereta api yang akan lewat tadi dapat kita dengar melalui rel kereta api, walaupun suaranya sendiri belum terdengar karena suaranya merambat lebih cepat pada logam rel kereta dibandingkan melalui udara. Itulah salah satu contohnya. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
cepat rambat bunyi ini bergantung pada medium terjadinya perambatan bunyi. Nah, kita juga dapat menghitung cepat rambat bunyi, yaitu menggunakan rumus dengan V sama dengan S per T, di mana V kita ketahui yaitu cepat rambat bunyi dan S merupakan jarak yang ditempuh, sedangkan T yaitu waktu yang ditempuh. Nah, dalam mencari rambat bunyi ini, mari kita akan simak beberapa contoh yang akan kami tampilkan berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang nada. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk di penjelasannya. Nada merupakan suatu bunyi yang beraturan dengan memiliki frekuensi tunggal dan juga memiliki tinggi frekuensinya. Dan juga ada desa yang dimana merupakan bagian dari nada, yang merupakan bunyi yang frekuensi tidak beraturan. Dan dentuman merupakan juga bagian dari nada, yang dimana bunyi yang sangat keras biasanya dihasilkan dari benda yang bergerak melebihi kecepatan suara. Biasanya ini seperti suara bom, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke frekuensi pada senar atau dawai. Hukum-hukum yang berkaitan dengan frekuensi senar atau dawai adalah hukum fisika, yang dimana gelombang dan getaran, yaitu pertama hukum gelombang dasar dan dua hukum percepatan gelombang pada senar. Kita akan lanjut pada resonansi. Resonansi terbagi atas dua, yaitu resonansi kolom udara dan resonansi serabut tipis. Oke, kita akan masuk ke resonansi kolom udara, yaitu di mana resonansi kolom udara adalah fenomena fisika yang merupakan yang dimana juga kolom udara pada tabung tertutup dan juga atau terbuka, yang dimana juga getar suara akan menghasilkan suara yang signifikan, yang dimana juga ada suatu manfaatnya, yaitu dapat digunakan untuk menghitung cepat lambat bunyi di udara pada saat itu. Teman-teman, kita akan melanjutkan resonansi serabut tipis. Resonansi serabut tipis merupakan suatu fenomena di mana serabut atau membran alsetis bergetar pada frekuensi tertentu, yang dimana contohnya itu merupakan tipisnya selaput gendangan pendengaran pada telinga manusia. Dan jadi resonansi dapat terjadi jika frekuensinya benda sama dengan frekuensi sumber getar dan juga terdapat selaput tipisnya. Teman-teman, kita akan lanjut. Manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi adalah dapat memperkuat getaran suatu bunyi pertama, yang dimana telinga bisa mendengar bunyi karena bergetarnya serabut tipis gendang telinga karena ada sumber bunyi yang ada di luar telinga. Kekurangannya yaitu resonansi yang terlalu kuat dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti bunyi yang terlalu keras sehingga memecahkan gendang telinga atau juga dapat menimbulkan getaran atau suatu ledakan. Oke, kita akan lanjut ke pemantulan bunyi, yang dimana hukum pemantulan bunyi yaitu hukum yang ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang dimana yang bernama Etienne Louis yang pada tahun 1809. Hukum pemantulannya bunyi yaitu pertama, sudut pantul sama dengan sudut datang, dan kedua, permukaan halus, keras, dan juga garis normal. Macam-macam bunyi pantulnya ada 3, pantul ganda, pantul terarah, dan pantul difus. Kita akan masuk ke memanfaatkan pantulan bunyi. Memanfaatkan pantulan bunyi yaitu pemantulan bunyi yang dapat meningkatkan kualitas suara, seperti ruang teater atau ruang konversi, dan juga nggak tertutup kemungkinan dengan bioskop, teman-teman. Oke, yang dapat menentukan kedalaman laut, digunakan dalam sistem pemancar suara dan meningkatkan keamanan dalam situasi darurat karena suara yang mengganggu akan dapat dipantulkan oleh permukaan yang dipantulkan. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, sebuah kapal laut
dapat memancarkan sinar dalam waktu 3 detik. Setelah gelombangnya kembali diterima dengan kedalaman 3000 meter, berapakah besar cepat lambat bunyi sinar di dalam laut? Kita jawab, jarak kedalaman laut yang ditempuh waktu 3 detik. Maka diketahui S sama dengan 300 dan meter dan T-nya 3 sekon. Oke, yang ditanya adalah F. Yang dimana kita akan menurunkan rumusnya yang S sama dengan F kali T dibagi 2. 300 sama dengan F kali 3 per 2, yang dimana 300 dibagi 2 sama dengan 600 F per F kali 3, yang F sama dengan 600 dibagi 3 yaitu 2000 meter per sekon. Kita akan lanjut efek Doppler. Efek Doppler adalah suatu perubahan frekuensi gelombang dalam hubungannya dengan pengamatan yang bergerak relatif terhadap sumber gelombang, yang dimana efek Doppler terbagi bermacam-macam. Yang pertama itu sumber bunyi, yang dimana pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar dari aslinya, yang dimana jika makin tinggi frekuensi sebuah bunyi, maka bunyi akan semakin kedengaran. Dan jika gitu sebaliknya, menjauhi pendengaran bunyi akan terdengar semakin rendah, dan frekuensinya juga diterima akan pasti berkurang, teman-teman. Baik, demikian hasil dari penjelasan kami. Jangan lupa Like, Share ya. Komen. dan subscribe. bye-bye. Nah,